Shalom. Saudara, baca dulu Roma 8 ayat 30. 1, 2, 3. Mereka yang ditentukannya dari semula, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang menentukan dari semula itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Yang manggil siapa? Tuhan Yesus. Mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dibenarkan itu artinya dikoreksi. Dikoreksi melalui apa? Melalui firman. Melalui pertolongan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang membenarkan siapa? Yang memuliakan siapa? Tuhan Yesus. Jadi semua adalah pekerjaan Allah. Dia juga semua yang mengerjakan itu. Jadi kita bersyukur kalau kita menemukan ternyata kita adalah orang yang dipilih. Kita dipanggil. Dan yang dipanggil pasti dibenarkan. Dan yang dibenarkan nanti dipermuliakan. Ini proses semua pekerjaan Dia. Kita jadi orang yang menyerah saja, dibawa saja, percaya saja, Dia yang menuntun kepada kemuliaan. Tapi ada satu kebiasaan buruk yang Tuhan Yesus katakan, yaitu perkara menoleh ke belakang atau merindukan masa lampau. Baca Lukas 9 ayat 62, 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini yang dijadikan tema. Orang yang memegang atau membajak, sudah siap membajak, lalu kepalanya menoleh ke belakang ini. Dikatakan itu tidak layak. Menoleh ke belakang ini artinya apa? Saya baru pulang dari NTT, dari SOE. Di sana baru saja dirayakan ulang tahun yang ke-42 dari gerakan kebangunan rohani yang dulu dimulai oleh Meltari. Saya kurang tahu persis ceritanya, tapi saya dengar dari Charles Doss. Charles Doss banyak bercerita kepada saya, menjadi sahabat buat saya. Dia bilang pada waktu itu, jadi 42 tahun yang lalu itu tahun berapa itu? 65 ya. Pada waktu itu Charles Doss ada di Malang. Tuhan pakai dia luar biasa. Gereja GKI itu Mapel. Waktu itu pendetanya pendeta Gamaliel atau Wan Ting Kiong, undang dia di gereja itu. Charles Doss ini datang dan menyanyi terus, puji-pujian, lagu-lagu yang banyak masih kita nyanyikan sekarang, lagu-lagu karangan dia. Lalu sesudah kurang lebih 2 jam barangkali, jemaat mulai dipenuhi dengan Roh Kudus. Tahu-tahu suara itu berdesas-desis di mana-mana. Charles Doss tahu itu, Roh Kudus turun langsung, tanpa ada penumpangan tangan, tanpa ada doa khusus. Jemaat dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbahasa roh. Dia coba tanya kepada pendeta Wan Ting Kiong itu, Wan Gamaliel ya, what happened? Itu pertama kali juga buat dia, buat pendeta Gamaliel. Pendeta itu, I don't know. Tapi Charles Doss tahu, ini orang kepenuhan Roh Kudus. Kemudian orang mulai, ada yang berdiri spontan, ada yang terjungkal, menangis, bertobat, ada yang menyanyi, memuji Tuhan, ada yang mulai menari barangkali, mulai bertumbangan. Itu orang tumbang terus, sampai jam 1 Charles Doss masih ada di situ. Dia doakan orang tumbang. Dia pulang jam 1 pagi. Kebaktian mulai jam 7 kalau tidak salah, dia pulang jam 1 pagi. Lalu ketika dia pulang, di gedung itu masih banyak orang bergelimpangan dalam roh. Jam 7 pagi, pekerja gereja mau membersihkan. Orang-orang masih geletak di situ, terpaksa dibangun-bangunin. Bangun. Lalu mereka bangun dengan mabok. Lalu digotong, dimasukkan di becak, disuruh pulang. Karena lantainya sudah mau dipel. Mabok roh. Lalu Doss bilang pada saya, pada malam itu ada seorang pemuda namanya Meltari duduk di pojok. Rupanya dia kepenuhan Roh Kudus.
Lalu pulang ke Soe, di Soe terjadi kebangunan rohani yang luar biasa, saudara. Air jadi anggur. Lalu segala macam mujizat yang tertulis di Alkitab terjadi, saudara. Dari persekutuan doa yang tadinya biasa suam-suam saja, mulai mengalami mujizat itu, dan kemudian terjadi kebangunan rohani di seluruh gereja. Hadirat Tuhan turun di gereja itu penuh sekali. Lalu orang-orang mulai menangis, minta ampun dosa-dosanya, bertobat. Ada yang pergi ke tempat sesamanya, minta ampun, minta maaf, saling rangkul-rangkulan. Lalu tiba-tiba kuasa Roh Kudus terus bekerja itu berhari-hari, kebaktian setiap hari. Karena lawatan Roh Kudus yang luar biasa. Orang mulai dipenuhi Roh Kudus begitu saja, tumbang, penuh dengan roh, berbahasa lidah. Lalu kemudian mereka membentuk tim-tim penginjilan. Nah, ini tim-tim ini yang luar biasa. Saya ketemu dengan salah satu timnya Meltari, tante-tante, sudah tua gitu. Namanya Martina, orang Manado. Itu ketemu, saya hamba Tuhan dari Bandung. Lalu dia perkenalan, ini ibu tua, bersaksi terus. Saya melenggar. Karena ngomongnya pelan-pelan, suaranya tidak jelas, tapi semangatnya terus mau bersaksi. Jadi dia ngomong apa? Iya, oh gitu ya. Iya, nggak ngerti apa ceritanya. Tapi itu semangatnya sudah luar biasa. Ketemu beberapa saksi mata dari mujizat itu, masih ada kira-kira 4-5 orang yang masih hidup dari zaman itu. Meltari tidak datang. Saya berkhotbah di pulau itu. Ternyata di situ tiap tahun mereka adakan peringatan dari kebangunan rohani itu. Tiap tahun. Jadi ini yang ke-42 kalinya. Saya dapat bagian seminar 3 session. Terus pulang lagi. Tapi apa yang terjadi di situ? Tiap tahun mereka merindukan hal-hal yang terjadi di masa yang lampau itu. Berharap semoga terjadi lagi. Saya mendapat pesan dari Tuhan. Sebelum sampai di Soe, Tuhan bicara, atau Allah Bapa yang ngomong kepada saya. Orang-orang itu selalu mengingat masa lampau. Dengan tekun setiap tahun menantikan datangnya Roh Kudus yang seperti dulu. Mereka terbayang cerita yang lampau. Semoga terjadi lagi. Dia bilang, ini namanya menoleh ke belakang. Mengingat hal-hal yang lampau. Saya tahu bahwa manusia mempunyai jiwa yang selalu ingin mengenang masa lampau, itu sudah sudah biasa dianggapnya, normal. Itu sebabnya orang suka motret-motret, bikin foto-foto untuk apa sebenarnya? Disimpan untuk nanti dikenang lagi. Saudara kalau ke daerah-daerah bangsa Ambon, Manado, Sulawesi, Halmahera, kemudian daerah-daerah seperti ini, Flores, Sumba, Timor. Itu kalau masuk ke rumah-rumah penduduk, di rumah itu pada umumnya penuh dengan foto-foto kuno, berderet-deret gitu. Di sini di Bandung juga ada orang-orang Ambon atau orang-orang Manado. Kalau rumahnya, Anda masuk rumahnya selalu gitu tuh. Penuh foto-foto yang ini sudah kakek moyang sudah pada mati semua, itu dicantel gitu. Nah, kalau mereka ngobrol sana, ngobrol sini, lama-lama nanti, ini waktu tahun 1952, saya ketemu dengan suami saya ini di sini nih. Lalu ceritanya, lalu kami punya ini anak-anak kami semua di daerah-daerah semua. Cerita-cerita kuno diulang lagi. Saudara. Manusia memang suka akan mengenang akan masa lampau. Itu kebiasaan lama, menoleh ke belakang. Kita semua mempunyai kebiasaan seperti itu. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau ikut aku, siap membajak. Membajak artinya mengerjakan ladangnya Tuhan. Kamu pegang bajak, lalu mengenang kembali masa lampau, tidak layak buat kerajaan surga. Ini terutama berbicara juga keras sekali pada saya. Dari tahu saya berturut-turut kehilangan dua orang yang saya sayang, mami saya dan anak angkat. Seperti dilanda badai. Saya tahu itu ada sekarang jelas kesalahan-kesalahan apa yang terjadi. Ini sejenis penumpasan karena gara-gara saya melayani satu keluarga yang rumahnya penuh sekali barang tumpas. Memang dikumpulkan itu untuk bikin museum katanya. Jadi kalau mau beli barang dia sengaja sebelum dibeli datangkan dulu arkeolog apa itu lalu suruh menilai otentik atau tidak. Kalau betul otentik dia bayar entah itu berapa puluh
juta, berapa ratus juta dia bayar, dia beli. Ini orang memang rada nyentrik, senangnya barang kuno. Ternyata sendirinya kemudian berubah jadi kayak patung, stroke. Masuk rumah sakit di Singapura, saya bilang kepada istrinya, ini barang-barang itu pasti harus dibuang, dibakar harusnya menurut Alkitab. Tapi saya tahu ibu pasti tidak tega, jadi kasih aja sama pemerintah jadikan museum. Oh iya memang Pak, suami saya ingin bikin museum Pak. Saya terangkan barang tumpah banyak-banyak. Tapi sampai sekarang tidak dilakukan tindakan apa-apa. Saya pulang, saya karena suaminya dari Singapura, saya cari keuntungan. Ini kesalahan saya. Saya bilang, minggu depan tuh saya kebetulan nanti ke Batam. Mau didoakan suaminya. Oh iya, betulan Pak. Lalu diatur mereka yang beliin tiket. Ini kebodohan saya. Saya cari untung. Padahal saya tahu sebetulnya kalau didoakan juga percuma. Karena barang-barang itu masih banyak gitu, percuma didoakan. Tapi barangkali motivasi saya salah. Bodohan besar. Kemudian, betul akhirnya saya dibiayai mereka. Saya pulang dulu ke Bandung. Lalu ke Jakarta. Anak saya itu tanya gini. Dad, Daddy pelayanan ke Singapura tanya Tuhan atau enggak? Kalau enggak tanya Tuhan, nanti ongkos sendiri loh. Ongkosnya bayar sendiri. Cuma, enggak lah, cuma gitu aja kok. Dan saya tidak teliti. Betul, saya kemudian menyesal, saya minta ampun ke Tuhan. Tuhan, saya minta ampun, tapi sudah terlanjur bikin janji. Tuhan, tolong saya, ampuni saya, dan sertai saya. Saya berangkat Singapura. Saya doakan Bapak itu, ya tidak sembuh. Karena barang tumpahnya masih mencengkam dia. Saya menyeberang ke Batam, di Batam saya dapat SMS, mami saya masuk rumah sakit karena saya tinggalkan di Jakarta sama anak saya. Ketika saya kemudian dapat SMS, hati saya bilang ini, sebentar juga mami saya sembuh. Karena ini sudah sering, jantungnya memang sudah lemah, sesak nafas, dia masuk rumah sakit. Saya pikir sebentar juga keluar lagi. Waktu mau pulang, saya sudah dapat tiket untuk pulang ke Jakarta, saya ganti tiket dengan tiket Bandung. Jadi saya pulang langsung Bandung, capek sekali, saya tidur di rumah. Ketika saya bangun 2:30, anak saya bel, Daddy masih punya cadangan tanah pekuburan enggak? Waktu istri saya meninggal, saya beli 4 lubang, saudara, dan sekarang sudah terpakai semua. Anak saya bilang, Daddy masih punya cadangan tanah kuburan enggak? Ya enggak ada, saya bilang. Ini kenapa sih? Kamu tanya kenapa sih? Nana udah enggak ada, Dad. Ya. Jadi waktu saya tidur, ibu saya sekarat dan meninggal. Tapi itu membuat saya depresi, kecewa, dan kesempatan depresi ini, emosi tidak stabil, itu saatnya setan membuat jebakan buat saya, sehingga akhirnya bertengkarlah saya dengan anak saya, dan kemudian dia finish, pergi selamanya. Saya tahu ini penumpasan. Belakang saya tanya pada Allah Bapak, kenapa saya terjadi begini sampai berturut-turut? Tuhan Allah Bapak bilang, memang waktu kamu melayani di Jogja itu, orang barang tumpas itu semua roh-roh ngerubung kamu, dan terus kamu dikendalikan, dikontrol tanpa kamu sadar, dan dijebak, dimasukkan dalam penumpasan juga. Padahal saya tidak membakar barangnya, saya hanya ngomongin keluarga itu, duduk di situ, di rumah itu 2 jam, dikelilingi oleh barang tumpas, dan akibatnya begitu fatal. Seluruh pikiran saya seperti orang yang ditutup, tidak sadar penuh gitu loh. Saya heran. Sesudah peristiwa ini, saya coba balik kepada Tuhan, coba menyembah Tuhan, tidak bisa naik. Coba membayangkan wajah Tuhan Yesus, tidak mampu. Saya berdoa untuk orang, saya tanya Tuhan, di dalam diri orang ini ada apanya Tuhan, tidak muncul penglihatan. Gelap gulita, dan saya tidak pernah mimpi. Selama 3 bulan terakhir ini, bulan apa sih? Juli, Agustus, September. Dalam 3 bulan ini saya tidak pernah mimpi. Tidak pernah bisa lihat vision. Kenapa ya? Saya diliputi oleh duka cita yang terus menerus. Baru sesudah sampai di Seoul, saya mimpi 2 kali. Saya heran, mimpi lagi saya. Orang mimpi terheran-heran. Karena saya selama hampir 3 bulan tidak pernah mimpi. Menunjukkan bahwa roh saya sejak pelayanan di Jogja itu tenggelam ke bawah, saudara. Dan saat itulah iblis hantam saya. Tak. Barang tumpas jahat sekali loh. Anda tinggal di rumah yang banyak barang tumpasnya,
rohmu dikerubungi terus. Mungkin kau tetap sehat, mungkin kau masih bisa bekerja, tapi alam pikiranmu tidak merdeka, tidak kontak dengan Tuhan yang merdeka, banyak kena tipu, banyak kena rampok. Tapi sesudah saat ini saya tahu harus cepat balik, tidak boleh terus-menerus di alam duka cita, tidak boleh menoleh ke belakang, hanya satu arah, maju dan lurus ke depan. Tidak boleh berlambat-lambat. Peristiwa seperti ini akan terjadi dengan diri Anda. Lambat atau cepat Anda akan mengalami seperti ini. Dimana masa-masa di mana masa lampau yang menekan, tenggelam di bawah. Saat seperti itu, ini firman harusnya berbicara lagi. Jangan menoleh ke belakang. Cepat mengarahkan diri ke depan. Saya dulu waktu istri saya meninggal, saya berduka cita selama 7 tahun. Berkabung. Dan tiap hari saya melayani Tuhan sambil mencoba melupakan masa lampau. Kalau ingat, nangis lagi. Selama 7 tahun saya berkabung. Tapi sudah 7 tahun baru Tuhan tegur saya, atau Roh Kudus yang bicara dalam hati saya waktu itu. Kamu masih begini terus sampai kapan? Waktu ditegur begitu, saya sadar, iya sudah 7 tahun saya berkabung. Selama 7 tahun masih berharap-harap bahwa istri saya bangkit kembali dan mendampingi saya. Tapi Tuhan kasih ayat, jangan mengharapkan mujizat. Cukup bahwa nyawamu terpelihara. Ya sudah, dengan rela akhirnya saya lepaskan pakaian istri saya bungkus masuk ke dus. Lalu saya bawa ke rumah buta, saya kasih ke orang buta. Perkabungan selesai. Kali ini saya berpikir, waduh saya bisa berkabung 7 tahun lagi. Tapi saya bilang, tidak boleh. Ikut Tuhan Yesus harus progresif. Setiap peristiwa itu suatu pengalaman bersama-sama Tuhan saja. Tidak peduli itu menyenangkan, tidak peduli itu sangat happy, tidak peduli itu sangat menyedihkan. Itu suatu pengalaman berjalan dengan Tuhan. Hidup hanya sebentar saja lewat. Kalau terus-menerus menoleh ke belakang terus ya, mengingat-ingat masa lampau. Waktu tidak bisa dihentikan untuk perkabungan itu. Waktu berjalan terus. Sedangkan Tuhan Yesus menuntut kita itu berlari dalam perlombaan yang diwajibkan. Jadi barang siapa berlama-lama di suatu daerah, merenung-renung, berduka cita, tidak layak untuk kerajaan surga. Ya, siapa menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Banyak orang seperti ini ya, mencari kebahagiaan rumah tangga masa lampau. Ya. Dulu bahagia, kawin bahagia, hidup bahagia, suatu kali suami meninggal. Ini si janda merenung-renung, terus merenung-renung, menangis ini, mengharap suami yang seperti itu lagi. Atau selalu cerita tentang masa lampau. Ada yang melangkah selangkah itu, mencari istri suami yang telah mati, dalam bentuk, cari orang yang mirip suami, cari orang yang mirip istri. Dulu istri saya mati. Terus ada orang-orang bilang, ada satu nona yang mirip istri saya. Mereka pada dorong-dorong, kamu kan mirip istrinya Pak Andreas. Itu deketin nanti kan dia mau. Tapi saya tahu, enggak nanti sama, rupanya sama, dalamnya pasti lain. Jadi, itu percuma. Ada orang yang mengenang masa kanak-kanak, terus merindukan masa kanak-kanak. Padahal masa kanak-kanak sudah lama tertinggal jauh. Tapi hidup sambil terus mengenang masa kanak-kanaknya. Ada orang yang mencari ketenaran yang sudah hilang. Pernah dulu menjadi orang yang ngetop sekali, namanya wah masyhur. Ketika dia mulai menurun, dia selalu cerita tentang ketenarannya di masa lampau. Dan masih merindukan, semoga terjadi lagi seperti itu. Semoga Tuhan beri saya kesempatan yang kedua kali. Ini model-model dari orang-orang yang selalu merindukan masa lampau. Mencari urapan masa lampau yang hilang. Orang Soe setiap tahun berkumpul mengadakan peringatan itu dengan selalu disertai harapan. Semoga Tuhan bikin lagi yang seperti dulu. Tuhan Yesus bilang dalam Lukas 17 ayat 32, baca sama-sama, ingatlah akan istri Lot. Istri Lot itu kotanya dibakar. Mereka diberi kesempatan, dipimpin malaikat suruh lari untuk menyelamatkan nyawanya.
Dan dengan pesan, jangan menoleh ke belakang. Tapi istrinya Lot menoleh ke belakang, dan apa terjadi? Dia jadi tiang garam. Orang yang menoleh ke belakang, gambar yang paling bagus adalah istrinya Lot. Karena hatinya melekat pada harta bendanya, hatinya melekat pada tempat tinggal, tempat kebahagiaan di masa lampau. Akibatnya mati jadi tiang garam. Ini gambar yang bagus sekali. Setiap orang yang mengikut Tuhan Yesus harus mengerti prinsip ini. Ini suatu prinsip. Ikut Tuhan Yesus harus cepat, berjalan terus, lurus. Pengalaman demi pengalaman akan terjadi. Yang lama jangan lagi diulang, jangan lagi dirindukan. Tapi rindukan perkara-perkara yang baru dengan Tuhan. Amin. Banyak hal baru yang akan Tuhan gelar. Ketika istri saya meninggal, salah satu yang membuat saya bertahan hidup sampai hari ini, Tuhan berkata begini, yang namanya perkawinan itu hanya satu masa saja. Itu satu masa di mana engkau dilatih, dididik, diajar. Gunanya perkawinan adalah mengenal kasih, hubungan kasih antara Kristus kelak dengan jemaat. Kau diberi kesempatan untuk belajar. Nah, sekarang pelajaran itu sudah tamat, kamu sudah dapat yang terbaik, sudah cukup. Sekarang berhenti kawin. Buat nasar tidak menikah. Saya digitukan. Saudara. Jadi sejak itu saya steril. Orang ribut aja sama dia. Pak Andreas kan enggak kawin lagi kamu. Oh, itu Pak Andreas kan lebih baik ada temannya. Tidak, sudah dari sejak istri saya meninggal itu setahun, selama istri saya meninggal 78 Januari, 78 September saya disuruh bernasar. Sudah berhenti. Jadi 9 bulan ya. September tahun 78. Sejak itu saya steril. Biar dideketin cewek cantik kayak apa. Ketarik sih, mata ketarik, tapi hati bilang no. Jadi banyak ya saya harus dibentuk juga, diarahkan sehingga mata enggak liar lagi, enggak tebar pesona. Cabutin semua. Bersihin semua. Tuhan bilang ini, pernikahan hanyalah satu periode untuk berjalan bersama aku. Pengalaman ini adalah pelajaran, selesai pelajaran, kamu naik level, kamu masuk dalam pengalaman-pengalaman lain dengan Tuhan. Masih banyak hal yang aku akan ajarkan padamu. Jadi hidup ini cuma sekedar waktu untuk belajar. Saya tidak tahu bulan lalu saya seminar, pernah tidak saya bilang gini, bahwa hidup di dunia masa sekarang ini, sekarang dijadikan Tuhan sarana untuk membentuk kita ulang, di refurbish, di daur ulang, sehingga kita dijadikan kembali seperti gambar Yesus, seperti Adam dahulu. Tapi tentu sudah sekarang jauh lebih berpengalaman karena sudah mengenal namanya dosa dan sebagainya. Tapi kemudian dipulihkan lagi dalam keadaan yang murni. Nanti hidup yang sebetulnya itu nanti di langit baru, bumi baru. Bukan di sini. Di sini ini hanya untuk proses perubahan saja, saudara. Refurbish, rebuild, apa sih namanya? Rumah kalau di baru itu apa namanya? Renovasi. Renovasi. Ini masa hidup di dunia ini hanya untuk renovasi saja. Ketika kemudian kualifikasi yang dibutuhkan oleh Tuhan, yaitu persis seperti Yesus, mempunyai roh yang berkemenangan. Yesus berkata, barang siapa menang akan kuberi tempat duduk bersama-sama dengan aku di sebelah kanan Bapa. Sama seperti aku telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa. Jadi yang menang, pokoknya dalam masalah apapun, dalam problem apapun, Anda harus menang di dunia ini. Nanti hidup yang betul-betul itu nanti di langit baru, bumi baru. Ini masa perombakan dari manusia yang jatuh dalam dosa, dibentuk, dibersihkan, ditahirkan, diganti isinya, diganti mesinnya, cuman diambil
wadahnya untuk sementara, begitu nanti mati, dikasih tubuh baru, roh yang sudah sempurna seperti Yesus, bersama-sama dia tinggal dalam langit baru, bumi baru, dan tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi penyesalan. Itu baru namanya hidup. Jadi barang siapa mencintai hidup di dunia ini berlebih-lebihan, pendek masanya. Begitu selesai di dunia ini, mati, sudah game, dibuang dalam neraka dan tidak ikut hidup yang sesungguhnya. Orang-orang Soe berharap-harap tentang urapan masa lampau. Ini yang saya akan bicara lebih banyak. Dulu saya juga pernah mengalami masa di mana urapan begitu dahsyat, segala macam penyakit bentak langsung sembuh. Saya sendiri tidak pernah sakit. Kalau kena sakit flu, paling banter 5 menit, 10 menit saya bantah, saya lawan, hilang lagi. Saya sakit hanya karena beberapa kali kena stres. Itu saja. Kalau sudah stres, nah baru sakit. Tapi dengan cepat bangkit dan dilawan, naik lagi. Keubah semua peristiwa jadi pelajaran dan naik dalam iman yang lebih besar. Itu yang terjadi dalam hidup saya terus-menerus. Nah, saya mengalami di mana masa ketika sabatikal itu, tiba-tiba seluruh urapan saya diambil oleh Tuhan. Gara-gara anak saya dipakai Roh Kudus untuk berbicara, dan malam-malam waktu dia tidur, Roh Kudus ngomong sama saya, Andreas, apa hasil pekerjaanmu selama ini? Banyak, saya bilang. Tidak, 0 besar. Oh, bagaimana bisa jadi? Aturannya begini, apa yang disuruh oleh Tuhan, itu baru ada nilainya. Yang tidak disuruh Tuhan, tidak ada nilainya. Selama ini kau pelayanan ke sana sini, apakah kau mendengar Tuhan menyuruh engkau? Wah, ya tidak. Saya penuh urapan, di mana urapan ada, orang undang, kesempatan ada, dana ada, saya pergi pelayanan di situ, saya berdoa dengan tekun, Roh Kudus turun, terjadi mujizat, orang pada muntah-muntah, pada berguling-guling, bertobat, kemudian mulai menari-nari, penuh Roh Kudus, jingkrak-jingkrak. Apa itu bukan tanda bahwa Tuhan menyertai saya? Roh Kudus bilang, tidak. Waktu Lucifer jatuh dari surga, apakah dia kehilangan urapan? Tidak. Apakah Lucifer sekarang masih bisa membuat mujizat? Masih. Apakah karena Tuhan Yesus menyertai dia? Tidak. Jadi orang berurapan belum tentu disertai oleh Tuhan Yesus. Dukun-dukun yang belajar dari setan, apakah mereka tidak mendapat urapan? Iya, dapat. Bisa membuat mujizat enggak? Bisa. Apakah mereka disertai Tuhan Yesus? Ya tidak. Jadi orang berurapan bukan tanda disertai Tuhan. Maka pada akhir zaman Tuhan Yesus berkata, nanti pada akhir zaman banyak orang datang dari timur dan barat berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami yang membuat mujizat dan tanda-tanda ajaib? Kami mengusir setan demi namamu, kami menyembuhkan orang sakit demi namamu, bernubuat demi namamu. Aku akan berterus terang, nyah kamu yang melakukan kejahatan, aku tidak kenal engkau. Membuat mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Dulu itu menjadi pertanyaan besar buat saya. Tapi sekarang jelas sekali bahwa orang berurapan tidak selalu masuk surga. Dulu ada rekan saya yang khotbah gitu, saudara, kalau saudara tidak diurapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara tidak akan masuk surga. Sekarang saya bisa bilang, sekalipun kau diurapi Roh Kudus, kalau tidak dengar suara Tuhan menyuruh kamu, kamu juga tidak masuk surga. Bahaya sekali. Saya sudah pernah masuk dalam masa urapan dahsyat itu. Ketika saya ditegur begitu Roh Kudus, saya marah, saudara. Jadi saya ini selama ini dibaptis Roh Kudus atau bukan? Belum, Roh Kudus bilang gitu. Saya tidak ngerti, saudara, tidak ngerti saya. Kenapa ini begini? Jadi saya akhirnya bilang ini, ya sudah, kalau gitu sekarang saja penuhi saya dengan Roh Kudus, baptiskan saya. Saya masuk ke kamar, saya berdoa bahasa roh tapi dengan marah, saudara. Tiba-tiba pintu saya diketok sama anak saya. Dedet, hentikan. Kenapa? Dedi itu menghujat Roh Kudus loh. Tidak bisa, saya berbahasa roh. Bagaimana saya bisa menghujat Roh Kudus? Itu kata-kata kalau diterjemahkan itu memaki-maki Tuhan dan memaki-maki Roh Kudus. Oh ya? Bagaimana bisa jadi? Saya dengar Roh Kudus ngomong katanya. Ini ayatnya, dikasih dari Yeremia berapa?
Aku mengenal ketika engkau mengamuk melawan aku. Aku mengerti dan aku ikat hidungmu seperti kerbau dan kubawa engkau pulang ke tempat kau berasal. Sebenarnya apa artinya ini? Jadi dipretelin, jadi kayak seperti semula. Urapan tidak ada lagi. Betul, saudara, saya rasakan hilang tahu-tahu urapan semua. Mati lagi. Harus ditukar dengan yang baru. Betul, tidak ada urapan. Saya waktu itu anak saya sakit flu aja, minta didoain, saya tengking tidak sembuh. Sakit perut, saya tengking, saya doain tidak sembuh. Akhirnya dia makan obat mah, karena perutnya sakit mah. Saya malu sekali. Ini kenapa sih? Jadi kenapa saya tidak bisa doain orang sakit, padahal ini sakit gampang sekali. Ternyata memang sengaja Tuhan bersihkan supaya saya tidak pakai lagi urapan-urapan. Dicabut semua itu. Belakangan saya baru mengerti kenapa dicabut. Karena yang saya kira dulu baptisan Roh Kudus itu tidak lain hanya sekedar transfer urapan saja. Dan saya tularkan pada orang lain transfer urapan juga, orangnya tumbang, saya bilang itu baptisan Roh Kudus. Padahal bukan. Waktu orang nari-nari, saya bilang, oh ini mabuk, kepenuhan Roh Kudus ini. Bukan. Saya menganalisa lama sekali berbulan-bulan. Ini salahnya apa ini? Makin lama makin tumbuh kebenaran. Roh Kudus terangkan pada saya, itu semua hanya transferan urapan, bukan kepenuhan Roh Kudus. Sebab orang-orang yang ditransfer urapan itu mabuk dalam roh, dancing the spirit, menari dan ketawa terbahak-bahak. Itu hanya di luar. Di dalamnya kedagingannya masih besar. Sebab kalau orang semacam itu kemudian disinggung nama baiknya, marah dia. Kalau merasa tertipu, kecewa dan menangis. Loh kenapa? Karena masih kedagingan. Jadi bagaimana bisa dibilang penuh Roh Kudus? Penuh daging, ketempelan urapan. Bisa mengerti? Jadi bukan penuh Roh Kudus itu orang-orang itu. Orang-orang karismatik di mana-mana itu sebenarnya tidak lain orang-orang yang kedagingan, penuh daging, ketempelan urapan. Sombongnya enggak karuan. Coba lihat ini sekarang. Itu yang saya mencoba mencari urapan itu kembali. Saya coba pengakuan iman, jalan keliling, berdoa, bernyanyi dalam roh, menyembah Tuhan. Tidak muncul lagi, aneh sekali. Padahal dulu cepat sekali. Saya sampai putus asa, ini kenapa jadi gini loh? Ternyata saya berusaha mencari urapan masa lampau yang hilang. Percuma, karena memang sudah diambil oleh Tuhan. Mengapa? Dia mau ganti dengan yang baru. Perhatikan dulu ayat ini ya, baca Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini sikap jiwa yang seharusnya ada pada tiap orang yang mengikut Tuhan Yesus. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku. Ini yang harus Anda dan saya miliki kalau mau ikut Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Selalu merelakan, masa lampau sudah lampau. Lari, ada banyak hal baru di depan. Kita harus terus, masih ada garis finish di mana kita akan memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Jadi masih ada panggilan surgawi. Kita dipanggil untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan gambar Yesus. Ini sekilas kembali kepada apa yang dilakukan zaman Tuhan Yesus dahulu. Ketika Tuhan Yesus kemudian memanggil murid-muridnya, dia menetapkan 12 dari murid itu dan di-ordain, ditumpangin tangan, dikasih kuasa ya. Baca dulu, 1, 2, 3. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang yang juga disebutnya rasul-rasul untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ini bukan baptisan Roh Kudus. Ini transfer power dari Yesus. Yang dibaptis Roh Kudus siapa? Yesus.
Betul? Tapi ketika dia tumpang tangan pada murid-muridnya, ini hanya transfer saja. Untuk langsung mampu mengusir setan. Diberi kuasa sehingga memberitakan Injil disertai dengan kuasa. Kuasa siapa? Kuasa Yesus. Lalu mereka mulai menaklukkan setan. Ya, Lukas 10 ayat 17, baca sama-sama. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk pada kami demi namamu. Namun demikian jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk padamu, tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Tuhan Yesus bilang, menaklukkan setan dengan kuasa yang kuberi, transferan daripadaku, itu sudah bisa, udah itu gampang. Jangan bersukacita karena itu. Sumber sukacitanya karena namamu terdaftar di surga. Kamu itu dalam proses. Kamu sedang diproses, diprogram oleh surga. Lah itu bersukacitalah karena itu. Bahwa ada kuasa diberi sehingga kamu bisa nginjak ular kalau jengking. Itu cuma training sebentar saja. Latihan, aku latih kamu begitu memang. Dengan kuasa pinjaman yang kuberikan. Kamu cuma minjem, nanti tak ambil balik. Kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi? Pemberian kuasa itu membuat mereka menjadi begitu bangga ya. Harga dirinya naik. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi, mereka bertengkar tentang siapa terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Nah, pelajaran ini tidak masuk-masuk ini, saudara. Jika seorang ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Yang ini tidak masuk di pikiran mereka. Karena apa? Sedang mabuk kuasa. Mereka terus-menerus tiap hari bertengkar siapa di antara mereka yang paling besar. Selama 3 tahun terakhir itu. Kalau Anda pelajari di kitab Lukas, malam terakhir, perjamuan terakhir itu, sebelum dicuci kakinya, mereka masih bertengkar siapa yang paling besar. Jadi dari awal begitu dapat kuasa, terus bertengkar, terus ambisi, terus di antara yang 12 murid ini. Ini salah satu pelajarannya. Ya, baca sama-sama. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu yang mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya dan berkata kepada mereka, siapa saja yang menyebut anak ini dalam namaku, ia menyebut aku. Siapa saja menyebut aku, menyebut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ya, Tuhan Yesus ambil anak kecil, dijadikan bahan pelajaran. Walaupun begitu, tetap saja mereka tidak ngerti apa yang diajarkan. Tetap bertengkar terus. Terbukti dalam Lukas 9 ayat 54. Baca sama-sama. Ketika 2 muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Ketika mereka mau menyeberang dari Galilea ke Yudea lewat Samaria. Samaria ada di tengah-tengah ya. Ini Yudea di atas, di utara. Mereka mau menyeberang ke Galilea. Dari Galilea mau menyeberang ke Yudea lewat Samaria, diblokir jalannya. Terpaksa Tuhan Yesus ajak murid-muridnya menyingkir lewat Sungai Yordan, naik Yeriko, terus balik ke Yerusalem. Mereka marah karena ditolak. Mereka rela mau membakar bangsa orang Samaria, kampung Samaria itu dengan menurunkan api dari langit. Ini kenapa mereka berani berkata demikian? Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit? Karena mereka percaya, urapan ada padaku. Tinggal Tuhan ngomong, pasti api turun. Bakar saja kampung ini. Jadi urapan bikin mereka kejam. Kalau emosi naik, dihancurkan orang lain dengan urapan. Itu ini orang karismatik. Jeleknya orang karismatik di situ. Bom, bakar dengan api dalam nama Tuhan Yesus. Saya sabatikal aja dibom sama anak-anak buah saya. Bakar dengan api, kirimin besi-besi tua berkarat dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang kena bukan saya, anak saya. Saya
dengan urapan itu terlindung. Saya tidak kena, diserang gitu tidak kena. Jadi saya bangga sekali. Diserang juga nggak apa-apa saya. Yang kena anak saya. Tapi ketika Tuhan Yesus mencuci kaki murid-muridnya, ada sesuatu yang terjadi, saudara. Selain mereka melihat contoh, ternyata gurunya mau merendahkan diri mencuci kaki. Dan barangkali ini Yudas, barangkali ini. Yesus mau mencuci kaki Yudas juga. Baru murid-murid ini sadar, oh itu yang dia maksud. Kita suruh merendahkan diri dari sekarang, dari dulu dikasih contoh anak kecil segala macam ditegur sama. Kita itu harus merendahkan diri. Harus rela, tidak peduli. Yudas itu paling tidak percaya bahwa Yesus itu Mesias. Tapi dan Tuhan Yesus sudah tahu bahwa ini akan berkhianat. Dia cuci kakinya juga. Terbukti dari 13 orang itu yang paling rendah hati siapa? Yesus. Dia ternyata yang paling besar di antara yang mereka. Karena dia merendahkan diri mencuci kaki yang lain. Nah, pada waktu murid-murid dibasuh kakinya satu demi satu, Tuhan berkata begini ya, baca dulu Yohanes 13 ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Yang dimaksud ini adalah ini pelajaran terakhir ini. Apa artinya membasuh kaki? Kaki adalah bagian di mana kita menginjak bumi. Secara spiritual, walaupun kita ini orang rohani, sudah penuh firman, hidup menurut kehendak Tuhan, bagaimanapun tiap hari kita masih berhubungan dengan sistem dunia. Karena kita masih tinggal di dunia. Dan kontak dengan dunia itu digambarkan dengan kaki yang menginjak bumi. Selalu mentransfer sesuatu yang membuat kotor, berat. Sehingga kadang-kadang membaca Alkitab jadi malas, berdoa jadi malas. Karena apa? Kena transfer dari dunia. Diperlukan orang lain untuk mencuci. Itu kayak selimut secara roh ini menutupi alam pikiran supaya kita di-refresh kembali. Ketika di-refresh, kontak dengan Tuhan balik lagi, indah kembali. Kita tetap memerlukan satu sama lain untuk saling refreshing. Bagi firman, bagi pesan Tuhan, ya, itu saling mengingatkan. Kalau firman kita terima itu ada yang terlepas dari alam pikiran yang menutup ya, pikiran kita ini. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Kata lain, ketika si Petrus bilang gini, Guru, jangan cuma cuci kakiku, kalau gitu cuci juga seluruh tubuhku. Tuhan bilang apa? Baca sama-sama. Kata Yesus padanya, siapa saja telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Ya, ada yang namanya Yudas, yang tidak percaya Yesus Mesias itu dikasih firman kayak apa juga tidak akan mengubah hatinya. Karena tidak mau buka hati untuk Tuhan Yesus. Lalu kemudian dalam Yohanes 15 ayat 3 dia bilang apa? Baca sama-sama. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jadi selama 3 tahun murid-murid mengikut Tuhan Yesus ya, setengah tahun yang awal itu pendahuluan saja kira-kira, lalu 3 tahun terakhir Tuhan Yesus membentuk murid-murid, memanggil murid-murid, dan tiap hari diisi firman, dikotbahin, kalau salah ditegur, lalu dikoreksi, itu mereka sedang dibenarkan. Dikoreksi, dibenarkan. Dan firman yang diucapkan Tuhan Yesus itu seperti air yang mencuci mereka, memandikan mereka setiap hari. Sehingga mereka sudah bersih, kecuali kaki saja yang perlu dicuci. Ya, kaki yang urusan kontak dengan dunia ini loh. Itu yang bikin kadang-kadang kadar rohani kita jadi kusam, buram, jadi agak
ya depressed, agak tidak fresh. Begitu dicuci lagi dengan firman, kakimu bersih, rohmu menyala-nyala lagi. Kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan padamu. Dan pada malam itu ketika Tuhan Yesus cuci kaki murid-murid, mereka bersih semuanya. Bersih dari apa? Dari hal-hal yang bersangkutan dengan dunia. Bersih juga dari hal-hal yang mengenai kedagingan mereka. Jadi 3 tahun lamanya Yesus mencuci murid-muridnya terus-menerus sampai kedagingannya bersih. Jadi 11 orang itu dinyatakan bersih kecuali yang satu ya, Yudas. Ya, 12 orang itu Yudas yang memang dari awal tidak mau menerima firman, dari menolak saja, tidak mandi. Yang mandi cuma 11 itu. Dari 11 itu di alam roh yang paling bau si Yudas. Di alam roh. Paling bau dia. Yang lain sudah bersih. Nah, saya percaya pada saat malam itu dicuci kakinya, mereka tidak dibersihkan cuma dari duniawi, kedagingan, juga urapannya habis. Buktinya apa? Memang tidak ada ayatnya, tapi buktinya saudara lihat. Sebab sesudah perjalanan malam, Yudas pergi, Tuhan Yesus pimpin murid-muridnya pergi ke Getsemani, bukan? Di Getsemani, Tuhan Yesus berdoa sampai peluhnya berubah seperti darah. Ketika dia bangun, dia lihat murid-muridnya, bangun, berjaga-jagalah. Ya, roh penurut, tapi tubuh lemah. Berdoalah. Tidakkah kamu dapat bertahan 1 jam saja dengan aku? Murid-murid, ya Tuhan Yesus. Mereka jengking, ngorok lagi. Tuhan Yesus berdoa. Kemudian dia bangun, dia lihat, ya tidur lagi. Sudah, bangunlah sekarang. Bangunlah sekarang, musuh sudah datang. Katanya. Apa yang dilakukan oleh murid-murid? Mereka bangun, rombongan tentara itu sudah datang. Yesus tanya, siapakah yang kamu cari? Mereka bilang, Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Itu orang-orang roboh. Jadi Yesus masih punya urapan ya. Yesus masih punya urapan. Dia pakai itu yang kali terakhir. Ketika mereka bangun, mereka bingung. Mesti yang mana sih Yesus, yang mana? Yudas maju mencium Yesus. Ketika Yudas mencium Yesus, dia bilang, Guru, gitu. Baru mereka tahu persis. Oh, yang itu yang namanya Yesus. Jadi mereka pergi membawa rantai mau ikat Tuhan Yesus. Petrus cabut pedangnya, dia bacok sekena-kenanya karena memang tukang ikan, bukan tukang perang. Ketika dia babat, hanya kena kupingnya si Malkus saja terpotong, celing. Nah, Tuhan Yesus tidak peduli mau ditangkap, dia ambil kuping itu, gosok-gosok benar. Sarungkan pedangmu, orang yang main pedang akan mati karena pedang. Lalu dia tempelkan kuping itu di telinganya Malkus. Baru dia kasih tangannya, ini aku, ikatlah. Pertanyaannya sekarang, kenapa Petrus main pedang? Kok tidak main urapan? Karena urapan sudah tidak jalan. Urapan sudah dicabut balik. Dan apa yang terjadi? Sesudah Tuhan Yesus kemudian ditangkap, diadili, mereka masih coba mengikuti Yesus dari jauh. Petrus masih coba nyelonong masuk ke halaman itu imam besar. Ternyata ketahuan, kau juga murid dia. Bukan. Lalu pindah tempat lain. Iya, ini murid yang bersama-sama dengan Yesus. Oh, aku nggak ngerti apa yang kamu ngomong. Lalu dia pindah tempat lain. Iya, ini murid Yesus nih. Bukan, aku nggak kenal dia. Ayam bekokok. Lalu Petrus nangis gara-gara ingat perkataan Tuhan. Ayam berkokok 3 kali, kamu akan menyangkal. Sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal 3 kali. Apa? Menyangkalin aku. Ya, sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Ayam berkokok berapa kali? Hah?
Mungkin terus-terusan ya. Ayam kalau sudah berkokok suka sambut-sambutan gitu kan. Nah, sesudah Tuhan Yesus diadili, digantung di kayu salib, apa yang dilakukan murid-murid? Sembunyi di kamar. Tidak berani ketemu orang-orang Farisi. Takut. Saudara, ini berbeda sekali dengan orang yang berurapan. Kalau orang berurapan itu tidak takut apa-apa. Kemana itu Yakobus Yohanes yang pernah berkata, Guru, gimana tadi? Apakah kau kehendaki kami turun dengan api dari langit? Itu mana itu api dari langit? Kok tidak ada? Karena apa? Karena memang sudah tidak punya urapan. Jadi ketakutan. Kenapa? Orang berurapan itu tidak pernah takut. Begitu urapannya hilang baru keder dia, takut. Kerasa itu. Itu bukti bahwa pada waktu malam perjamuan kudus itu, semua urapan murid-murid sudah disedot kembali. Diambil balik. Karena apa? Itu pinjaman. Sebelum Tuhan Yesus pergi, diambil balik. Bagian ini tidak ada satu hamba Tuhan yang pernah cerita. Tidak pernah ada yang ngerti. Banyak hamba Tuhan yang berurapan tinggi, suatu saat urapannya hilang, mereka tetap merindukan akan balik lagi pada urapan-urapan yang dulu. Dan tidak pernah balik. Mereka banyak bercerita tentang pengalaman masa lampau, bagaimana hebatnya Tuhan bekerja dengan kuasa Roh Kudus. Tapi suruh bikin lagi nggak bisa lagi. Karena urapan sudah diambil balik. Urapan itu sifatnya memang temporer. Belakangan saya mengerti karena saya sendiri sudah mengalami itu, dicabut bersih. Tidak ada urapan. Dan saya perhatikan ternyata beberapa murid saya, baik yang jadi tim, dalam tim saya, maupun yang cuma setiap kali datang ke saya minta diurapi gitu, setiap kali datang minta diurapi, dan mereka urapannya tinggi-tinggi. Belakangan tiba-tiba urapan mereka pada habis juga gitu loh. Pak, kenapa ya Pak? Saya dulu kuat sekali urapan, kok sekarang hilang? Saya coba berdoa lagi, puasa lagi. Nggak balik itu Pak. Saya ketawa. Memang itu barang pinjaman. Saatnya akan tiba, semua akan ditarik kembali lagi. Sebab dia masih punya program berikutnya. Kalau yang lama tidak ditarik kembali, kamu tidak dapat yang baru. Ditarik supaya apa? Supaya kamu mendapat hal yang baru yang disediakan Tuhan. Apa hal baru yang disediakan Tuhan? Murid-murid sesudah itu, Tuhan Yesus menampakkan diri beberapa kali, disuruh menunggu dan mereka menunggu. Sesudah 50 hari lewat hari Paskah, ya. Pada hari Pantekosta, mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang betul-betul mereka penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena dagingnya sudah dipreteli, urapan lama sudah dicabut, kosong blong, tapi lembut dan rendah hati. Nah, baru dibaptis lagi dengan Roh Kudus. Baru yang namanya sekarang penuh dengan Roh Kudus. Orang tidak akan pernah bisa dikatakan penuh Roh Kudus kalau masih penuh dengan daging. Daging dan Roh Kudus musuhan. Sifat daging itu harus dibuang bersih dulu, dicuci dengan firman. Itu sebabnya pemuridan yang saya bikin sistemnya, buku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 masih perkara pembersihan dengan daging, perkara daging dibersihkan. Masih intinya di situ. Banyak pengajaran-pengajaran diberikan, tapi belum bicara tentang baptisan Roh Kudus belum. Mungkin buku 9 mungkin. Itu pun saya masih nanya. Tuhan sudahkah waktunya untuk membahas tentang baptisan Roh Kudus? Tuhan bilang belum. Buku 8 ini bagaimana Tuhan? Tidak, jangan bicara dulu tentang itu. Jadi mereka yang ikut pemuridan, saya bilang sabar. Ya, ini memang proyek yang Tuhan atur, programnya harus begitu. Dulu yang saya lakukan ketika KPP begitu kursus 10 hari, hari yang terakhir, 2 hari terakhir, baptisan Roh Kudus dan pengurapan Roh Kudus. Langsung aja, jebret.
muncul dengan cepat hamba Tuhan berurapan. Mereka terus kemudian melayani dengan berani dan gembar-gembor. Siapa mau terima baptisan Roh Kudus, maju ke depan, tumpang tangan tumpang. Mereka kira itu baptisan Roh Kudus, tidak. Itu transferan power. Itu transferan urapan, tok. Sedangkan orang itu tumpangin tangan ditantang maju ke depan masih penuh daging. Masih bertengkar sama suami, bertengkar sama istri. Masih utangnya banyak. Otak dagangnya enggak habis-habis. Jadi mereka pakai urapan untuk dagang. Di Jakarta saya ketemu itu suami istri yang datang pada saya, Pak saya mau konsultasi. Iya kenapa? Belakangan ini istri saya dipenuhi Roh Kudus Pak. Lalu Roh Kudus mulai bicara. Dia bernubuat selalu pas Pak. Nah, lalu satu kali saya tanya, boleh enggak kami main forex itu ya? Forex atau falas atau apa saya kurang tahu. Lalu main saham itu apa sih namanya itu? Falas ya? Hah? Main saham. Lalu istri saya suruh berdoa. Tanya Roh Kudus, ini harus dilepas atau beli baru? Lepas. Dan saya untung Pak. Lalu sekali lagi saya tanya, Kak, ini sekarang mau beli lagi boleh enggak? Roh Kudus bilang, boleh, beli. Lalu berapa hari kemudian Roh Kudus bilang, lepas. Jadi saya, dalam waktu singkat saya dapat sekian miliar Pak. Tapi belakangan, saya suruh istri saya berdoa lagi, lepas itu. Saya lepas, loh kok rugi? Habis Pak harta saya. Habis-habisan. Sekarang tolong doain Pak supaya istri saya itu tepat lagi gitu kalau bernubuat. Saya bilang tidak boleh, kamu tidak boleh. Sekali dua kali Roh Kudus mau tolong, tapi kamu tidak bisa memperalat Roh Kudus dengan cara seperti ini. Itu karena Roh Kudus diam dalam diri istrimu, bukan untuk dipakai untuk dagang macam begitu. Tujuan Tuhan memberi Roh Kudus mengkuduskan kamu. Kok kamu memanfaatkan Roh Kudus, itu dia tidak boleh. Ya tapi Pak tolong dah Pak, tolong doa sekali ini saja. Saya penasaran Pak, saya masih mau mengejar yang hilang itu loh. Ya oke, saya doain, saya tumpangkan Roh Kudus kau pulihkan lagi kalau ini. Lewat setahun saya ketemu lagi, gimana Pak tempoh hari, berhasil nggak? Tidak Pak, tetap hilang Pak. Ya saya sudah bilang, tidak bisa. Jadi Roh Kudus tidak mau dimainin gitu. Banyak orang mengira dengan mendapatkan power ekstra dari Tuhan, wah mereka jadi orang sakti, sombongnya naik. Jadi bangga. Jadi mabok kuasa. Lalu meninggikan nama mereka, meninggikan nama organisasinya, gerejanya. Wah hebat, penuh urapan. Nanti akan dicabut. Dia hanya izinkan itu untuk satu periode pendek untuk merangsang mekanisme iman di dalam diri orang ini. Tapi kalau sudah mulai nyombong, putus, diambil lagi. Ya, itu pinjaman berjangka namanya. Sudah waktunya ditarik balik. Untung kalau enggak suruh bayar bunga gitu. Tapi memang Tuhan merencanakan sesuatu yang baru. Ya, coba baca ini ya, Yohanes 18 ayat 10. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, meletakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Ini Malkus kupingnya dipotong sama si Petrus. Kenapa dia pakai pedang? Urapannya sudah tak ada. Sebab yang diinginkan Tuhan bukan orang yang berurapan. Yang diinginkan Tuhan bukanlah orang Kristen yang sakti, yang adu lawan setan selalu menang. Bukan itu. Yang diinginkan adalah manusia yang dagingnya dibersihkan, dibuang, dalamnya diganti dengan Yesus. Baca sama-sama. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi nampaknya seperti ini, ganteng, gagah ini. Kalau dilucutin keluar dalamnya Yesus. Ya, bukan si aku yang gagah mentereng, tapi harus Yesus. Saudara, pada satu saat kelak, dan saya yakin ini bukan masa yang terlalu jauh, dengan segera akan bermunculan orang-orang yang dipenuhi oleh Kristus, dan Kristuslah yang memakai orang ini, bukan orang ini memakai Yesus, bukan orang ini memakai Roh Kudus, tapi orang ini dipakai oleh Yesus. Baca ini dari Markus 16 ayat 8 sampai dengan berapa ini? Ini seluruhnya ayat 8 ini. 1, 2, 3. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Itu Anda dapati di dalam catatan akhir dari kitab Markus. Sesudah itu, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Jadi siapa yang mengabarkan berita keselamatan? Yesus sendiri. Bukan ceritanya itu bukan orang Kristen sudah lahir baru, bertobat, lalu berkata gini, ya Tuhan, aku serahkan hidupku kepadamu. Itu masih betul ya. Inilah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk memberitakan Injilmu. Pakailah aku Tuhan. Nah di situ yang tergantung Tuhan Yesus ya. Emangnya apa? Aku suruh make kamu itu maunya apa? Emangnya apa? Kalau aku mau pakai aku yang punya mau, aku yang memilih engkau. Tapi kalau kamu menyodorkan diri supaya aku pakai, belum tentu aku pakai. Dagingmu itu buangin dulu, pretelin dulu, baru aku bisa pakai. Nantinya saudara, akhirnya kita tidak mengkhotbahkan tentang Yesus lagi. Tapi Yesus yang di dalam diri Anda itu akan ngomong langsung gitu loh. Ya, ini ada gambar bagus sekali saya temukan. Nanti seperti Yesus itu berkeliaran di antara banyak orang, dia introduce dirinya sendiri. Maaf, Bapak siapa? Saya Yesus. Dan orangnya geblak-bluk. Ya. Dia mau mengubah setiap orang menjadi seperti dirinya. Baca dulu Matius 10 ayat 40. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Jadi yang pegang peranan siapa ini? Yesus, si aku ini loh. Anda membuka hati, undang Yesus masuk di sini. Sekarang masih dalam taraf di mana Tuhan Yesus mengajar Anda tiap hari ya. Anda harus mau dengar dia tiap hari. Sampai alam pikiranmu yang lama dibersihkan, dibuang total, diganti dengan pikiran Kristus. Kalau pikiran Kristus sepenuhnya di dalam diri Anda, kesadaran dirimu juga dibuang. Anda tidak sadar lagi akan diri sendiri. Sadar akan kehadiran Tuhan Yesus saja. Jadi nanti yang ngomong bukan Anda. Anda ada di situ, tapi di samping Yesus gitu. Anda tiba-tiba ngomong nyeletuk dari mulut itu, perkataan-perkataan yang Anda tidak pernah pikirkan sendiri. Tahu-tahu ngomong jos gitu. Terus Anda di samping itu mendengar, dulu, kok aku ngomong gini tuh? Nanti Tuhan Yesus bilang, bukan kamu yang ngomong, aku, tahu nggak? Dia sering gitu nyelonong gitu loh, take over. Hal-hal pada saat-saat tertentu ya, Anda dilepaskan Anda sendiri gitu ya. Tapi pada saat-saat tertentu tiba-tiba Yesus yang muncul. Lama-lama saya mengerti kapan Yesus muncul dan kapan dirimu yang muncul. Kalau sekarang saya, Anda barangkali masih suka cerita gini. Dulu ketika Tuhan Yesus 2000 tahun lalu berkhotbah di tepi danau, dia melihat orang banyak. Lalu dia meminjam perahunya Petrus, lalu dia berdiri di atas
perahu, dan dia jadikan perahu itu mimbar. Tuhan Yesus kemudian berkhotbah, kerajaan surga seumpama seorang penabur yang menabur benih. Ini sekarang. Suatu kali nanti yang cerita, kalau yang gitu tuh yang cerita siapa? Masih saya ya. Nanti satu kali Yesus sendiri akan bilang ini, ketika aku dahulu berada di tepi danau Galilea, begitu banyak orang datang, aku merasa terbeban dan hatiku menaruh belas kasihan. Mereka berdesak-desak di depanku. Aku sukar berbicara mencapai orang-orang yang banyak di belakang. Karena itu aku cari mimbar. Lalu aku lihat perahunya Petrus. Aku minta, Petrus tolong aku naik di atas perahumu. Lalu Petrus membantu aku naik. Dan di atas perahu itulah aku menghadapi begitu banyak orang. Pada waktu itu aku berkata tentang kerajaan surga. Jadi siapa yang ceritanya? Yesus. Lama-lama kesadaran dirimu dibuang, ganti dengan keberadaan Yesus. Dan itu akan semakin sering sampai lama-lama Anda setiap hari seperti hidup dalam mimpi gitu. Sebab semua yang ngomong dia gitu loh. Lama-lama Anda tanya, loh aku kok enggak dapat kesempatan ngomong ya? Dia omong terus. Itu akan terjadi. Itu hal baru yang akan Tuhan kerjakan di dalam masa yang akan datang. Jadi saudara, kalau masa lampau penuh dengan urapan macam gitu, itu ditinggalkan. Tidak usah merenung-renung dan berdoa supaya terjadi seperti itu lagi. Tidak perlu. Kita kalau mengikut Tuhan Yesus, yang penting mata tertuju kepada Yesus terus. Jaga baik-baik supaya tidak ada problem atau masalah yang melebihi posisi Yesus di dalam pandanganmu. Pandang dia terus, ikut dia terus, tinggikan dia terus, tidak peduli problem besar-besar, dia lebih besar dari semua problem Anda, betul tidak? Dia yang akan menolong Anda keluar, dia yang membawa Anda, dan jangan mandek, jangan menoleh ke belakang, tapi jalan terus. Sampai proyek dia yang terakhir, yaitu mengganti dirimu dengan diri dia, itu tercapai. Jangan pusing tentang masalah duit, masalah tidak ada duit, utang belum kebayar, jangan terlalu pusing. Bersekutu dengan Yesus, dengerin dia ngomong aja. Nanti dia juga yang bayarin utangmu semua, ngerti enggak? Percaya tidak? Justru orang yang bertele-tele berdoa, Tuhan tolonglah hambamu, Tuhan lihatlah hambamu ini, banyak utang Tuhan, mempermalukan namamu, aku minta ampun ya Tuhan, Tuhan hanya 13 miliar Tuhan hanya sedikit buat bagimu ya Tuhan, tolong aku keluar dari masalah ini Tuhan. Itu malah tidak keluar loh. Kenapa? Itu 13 miliar itu seperti gunung gede di depan matanya, menutupi Yesus. Besar mana 13 miliar sama Yesus? Hah? Ya tinggikan Yesus lah yang paling gede gitu loh. Tuhan aku bersyukur aku boleh menghadapi Engkau, aku boleh wajahmu tersenyum, aku senyum saja, biar 13 miliar itu tidak akan berarti apa-apa buat aku. Karena Engkau yang paling besar di dalam hidupku. Tuhan aku bersyukur karena aku boleh berdialog dengan Engkau, bicaralah sekarang. Omonglah Tuhan. Jadi 13 miliar itu jangan dibikin persoalan gitu loh. Ngobrol aja dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nanti ngomong-ngomong sendiri, nak, aku lihat kamu sudah terlalu lama utang 13 miliar. Jangan takut, besok tak bayar. Amin. Pasti utangnya lunas. Pancing dia ngomong aja terus, lama-lama nanti kan keluar itu. Hah? Pernah punya bapak yang kaya, lalu anaknya datang deketin papinya ini. Pak, apa kabar Pak? Iya, seneng lo duduk sama papa ini. Papa baik dah. Aku bangga punya papi. Kamu ngomong-ngomong ini utangmu banyak ya? Cuma sedikit Pak. Enggak pedulilah, saya senang duduk dekat papa ini. Papa, kapan mau keluar kota? Jangan lama-lama ya. Kalau keluar kota aku boleh enggak ngikut. Kenapa sih? Utangmu berapa sih? Cuma 13 miliar. Ya udah besok bayar dah. Besok nanti aku mau keluar negeri ikut. Kalau punya bapak kaya kan begitu kan? Bapakmu yang di surga kaya enggak?
Nah, kayak enggak? Nah gitu caranya deketin dia, enggak usah, ya Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, oh dengarlah doa kami, oh lihatlah keberadaan kami, tolonglah kami, malah enggak ditolong. Bertele-tele gitu malah enggak ditolong. Berdialog dengan dia, hargai kehadirannya, nikmati kehadirannya, bersukacita dengan dia, terus saja saudara, jaga itu baik-baik. Dengan Anda bersikap begitu, dia beri firman, pikiran Anda dicuci, diganti, kemenangan terus ada, iman Anda naik. Itu hidup jadi gampang sekali. Jadi dunia ini sebetulnya hanya sekedar untuk training, untuk merubah Anda. Sampai memiliki sifat ilahi, pikiran Kristus, hatinya Sang Allah Bapa. Dan Anda dibawa dari kemuliaan pada kemuliaan. Sebab ini bukan tempat Anda diam lama-lama. Satu kali Anda pindah, semua di kerajaan, di langit baru, bumi baru, apa yang Anda cari-cari di dunia, disediakan dalam kelimpahannya. Jadi targetnya jangan keliru. Anda tidak hidup untuk menghidupi orang, nasibnya orang dunia, bukan. Anda sudah ditebus supaya tidak hidup dalam nasib manusia yang di bawah kutuk. Hidup sebagai anak Allah, memandang dia, jadikan tubuh ini wadah bejana dari kemuliaan Yesus. Dan jangan sampai kemuliaan ini ditutup, direndahkan, dikalahkan oleh problem dan masalah rumah tangga, bahkan sampai kematian istri, kematian suami, kematian anak barangkali. Itu jangan terlalu jadi problem. Cepat, memang ada sih masa duka cita ya. Begitu Anda keluar, Anda masuk lagi dalam arus berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan memang sudah capek ini ya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak Surgawi yang bersyukur dan berterima kasih bahwa kami mengerti arah hidup kami. Kami tidak harus terjerat dan terlibat dalam berbagai masalah dunia yang kedagingan. Kami berlari, mau berlari. Hamba berdoa agar perkara-perkara yang Kau berikan dalam hidup hamba pun boleh menjadi bahan inspirasi, menjadi bahan orang mentas keluar dari perkara-perkara yang menjerat di dunia ini, sehingga waktunya tidak terbuang percuma. Hamba berdoa agar semua yang mengikut Tuhan mendapatkan peneguhan dan peringatan, dicuci bersih dengan firman, sehingga tidak terlibat, tidak terjerat oleh cara hidup orang dunia yang sia-sia. Kami tahu panggilan kami. Engkau hendak mengubah kami menjadi seperti Yesus, seperti Engkau Tuhan Yesus. Silahkan bekerja dengan merdeka. Kami berdoa Roh Kudus agar Kau terus membantu kami, menolong kami, menghilangkan sifat-sifat kedagingan, keinginan daging, cita-cita dan pikiran duniawi. Beri kami makin hari makin rela melepaskan itu. Tidak terjerat dan terikat lama-lama. Buat proses perubahan ini cepat Roh Kudus, sehingga kami muncul sebagai Kristus-Kristus yang berguna bagi kerajaan surga. Sementara kami masih ditugaskan hidup di muka bumi, kami punya tugas untuk diselesaikan. Dan kelak kami pulang dalam kemuliaan di kerajaan surga yang baru, di langit baru, bumi baru. Dan kami tahu itu adalah tempat di mana kami mengalami hidup yang sesungguhnya. Bapa Surgawi, Engkau berikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk menangkap kehendak Allah yang sesungguhnya, sehingga kami melepaskan diri dari jerat-jerat dunia yang menyita begitu banyak waktu dan energi. Terima kasih Bapa Surgawi. Haleluya. Kami sebentar hendak memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami berikan dengan sukacita, dengan kerelaan, dan kami percaya kami adalah satu bagian dari kerajaan surga untuk menggenapi rencana Tuhan, juga termasuk dalam beri-memberi. Pakai kami, jadikan kami sarana, jadikan kami alat Tuhan dalam perkara beri-memberi. Dan berikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Kau taruh beban di dalam hati kami, berapa besar kami terlibat dalam perkara ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.